Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Wiswa Priyanto. Saya dari NIM 0534680944. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas kedua dari mata kuliah pemrograman berbasis web dengan kode mata kuliah STSI 4209. Ini saya sudah buat laporannya. Ini untuk mempermudah saya menjelaskan saja ya. Langsung saja, yang pertama ada arsitektur dan struktur proyek. Ini saya untuk struktur proyek ini sudah sama dengan yang dicontohkan. Yang pernah ada folder JS, stock.js yang berisi stock.js, tracking.js, dan data.js. Data.js ini sebenarnya data dummy yang diberikan oleh tutor untuk tugas. Saya ubah namanya data.js saja supaya lebih pendek namanya. Nah ini ya. Lalu untuk stock.js yang berisi logika view yang khusus untuk mengontrol stock.html, dan tracking.js yang mengontrol logika di view yang khusus untuk mengontrol tracking up.js, tracking up HTML-nya nanti. Nah, ini untuk stock, untuk mengontrol stok, dan tracking untuk mengontrol tracking. Lalu dan yang kedua, penggunaan data binding dan list rendering. Untuk menampilkan data, saya menggunakan beberapa directive view. Yang pertama, list rendering v4. Saya menggunakan v4 item stok tampil untuk merender setiap baris tabel secara dinamis. Stok tampil adalah objek properti yang akan saya jelaskan nanti. Nah, ini ada di baris 39, 309. Itu tadi saya kasih tahu ininya untuk ini ya, supaya saya nyarinya gampang. Nah, ini v4 item stok tampil. Ini untuk list rendering v4 ini. Lalu saya menggunakan mustache untuk menampilkan ini. Ini kode mata kuliah, praktikum, terus ininya log lokasi. Saya menggunakan mustache. Ini ada di codingannya itu ini. Nah, ini dinamain mustache mungkin kayak kumis kali ya. Ini ada kurung kurawanya, ini contohnya seperti ini. Lalu saya menggunakan directive HTML. Khusus untuk kolom catatan saya menggunakan HTML agar tag HTML seperti miring dan tebal bisa dirender dengan benar. Contohnya seperti ini. Ini ada yang garis bawahi, ini ada yang miring, dan ini ada yang tebal. Nah, ini nanti dibuatnya seperti ini. Ada kode EM untuk miringnya. Terus strong tebal seperti itu agar bisa terbaca seperti ini. Lalu two-way data binding vModel. Semua elemen input seperti select, filter, dan input pada formulir menggunakan vModel. Contohnya vModel filter UBJ akan langsung mengikat nilai dropdown ke dalam filter UBJ. Ini codingannya ini ya, 190. Nah, ini select dan input. Nah, ini selectnya kan menggunakan v4 ya, vModel. Untuk vModel input saya menggunakan vModel. Lalu one way data binding vbin menggunakan vbin yang disingkat titik plus betul untuk mengikat atribut HTML ke data view secara satu arah.
Nah ini disable edit mode, disable is edit mode. Jadi kayak ketika nanti saya jelasin. Lalu untuk yang soal ketiga, penggunaan kondisional. Saya menerapkan fungsi kondisional di beberapa tempat strategis status stok. Di status stok ada VIF, VELSE if, dan VELSE. Untuk menampilkan status aman, menipis dan kosong, saya menggunakan VIF untuk mengecek quantity. Ini juga dikombinasikan dengan VBin class untuk memberi warna. Nah, item safety ya, saya menggunakan VIF. VIF jika quantity-nya sama dengan 0, maka kosong. Lalu di sini ada warnanya, dan jika item lebih kecil dari safety-nya, menipis. Lalu VLs-nya jika ketika bukan keduanya ini jadi ke as aman, seperti itu. Contohnya nanti seperti ini. Nah, statusnya seperti ini nanti. Aman warnanya hijau, menipis orange, kosong merah. Itu sudah nyambung dengan CSS-nya juga. Lalu filter bertingkat, filter kategori mata kuliah hanya akan muncul jika filter URL sudah dipilih. Ini saya capai dengan membungkus dropdown ketik kategori dengan div filter UBJJ. Codingannya 210. Di sini coding, nah VIF filter UBJJ. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ketika ini masih cuma ada UT daerah dan urutkan berdasarkan saja. Di sini jika saya pilih Jakarta, nah baru kategori mata kuliah ini muncul seperti itu. Maksudnya itu seperti itu. Lalu UI formulir, saat mode edit, tombol batal akan muncul menggunakan VIF is edit mode, dan teks tombol submit juga berubah secara kondisional. Nah, ketika dalam mode edit, tambah ini akan berubah menjadi simpan dan batal. Contohnya. Nah, seperti instrumen perubahan atau batal. Codingannya ada di 175. Ini ya, dari sini. Tap submit is edit mode. Jika dalam mode edit, maka yang muncul akan simpan perubahan dan batal ini. Kemudian simpan perubahan dan batal. Nah, simpan perubahan ini akan berubah tergantung dari modenya ini. Kalau mode edit, simpan perubahan dan batal. Kalau mode biasa, tambah data, seperti itu. Lalu yang keempat, penggunaan properti compute versus method. Saya menggunakan penggunaan compute dengan metode yang jelas. Dari sini ya. Di sini ada yang namanya compute. Nah, ini untuk new watch, ini metodenya. Jadi dibedakan dengan jelas. Compute property untuk data turunan saya gunakan saat saya butuh data baru yang nilainya tergantung pada data lain. Stok tampil. Ini compute property terpenting di halaman stok, membantu stok filter WBJ. Filter hanya reorder dan sort by setiap kali data filter ini berubah. Stok tampil otomatis menghitung ulang dan mengembalikan array baru sudah terfilter dan tersetir. Diikat ke properti ini. Jadi seperti inilah. Nah, ini berubahnya ke bentuk awal seperti itu. Nah, ini dari stok terendah. Ini untuk kayak seperti mereset, dan inilah seperti itu intinya. Lalu nomor DO baru di tracking app.js ini menghitung otomatis nomor DO baru berdasarkan jumlah data yang sudah ada.
Untuk metode aksi, saya gunakan untuk fungsi yang perlu dipanggil di event seperti klik dan submit. Tambah stuck ini adalah aksi yang dijalankan saat tombol submit formulir ditekan. Jadi ketika tombol ini ditekan, ini menggunakan metode klik dan submit ini. Terus ada reset filter, update, hotel edit, edit stock, tambah stok, ada reset filter, semuanya menggunakan tombol itu tadi. Lalu yang kelima adalah watcher. Saya mengimplementasikan dua watcher di halaman stok. Yang watcher pertama itu memantau perubahan jika pengguna mengembalikan filter ke semua UT daerah. Watcher ini akan melakukan aksi mereset filter seperti tadi ya. Nah, ketika dirubah lagi, mereset lagi seperti itu. Lalu watcher form stock baru code. Watcher ini memantau input kode mata kuliah di formulir secara real time. Saat pengguna mengecek array stock kode duplikat, lalu mengatur is kode duplikat menjadi true atau false. Hasilnya langsung ditemukan. Oh, ini jadi ketika input kode mata kuliah seperti ini yang sudah ada ya, contohnya. Kita copy di sini langsung ada pemberitahuan nah, seperti ini. Kode ini sudah ada, harap gunakan kode lain. Nah, ini watcher yang kedua. Lalu untuk yang keenam, tugas yang keenam itu formulir input dan validasi sederhana. Saya membuat dua formulir utama, satu form, dua fungsi. Nah, ini untuk form ini tuh ada dua fungsi yang untuk menambahkan data baru. Contohnya jika kita tambahkan ya, stsi 4231 nama mata kuliahnya apa ya, R contohnya gimana, R2 C1 ini R3 D gitu aja lah, ngarang aja. Ini mata kuliah praktikum, kita set di untuk harga di jumlah stoknya 15, settingnya sama 0, ini yang udah kosong terus saja di situ. Kita coba untuk nah di sini ada menu edit, jadi ada formulirnya, ini berguna untuk edit dan menambahkan data itu tadi. Ini tidak bisa dirubah ya, jadi saya buat untuk nggak bisa dirubah yang tadi. Formulir halaman tracking. Ini memiliki input nomor DO yang di disable dan nilainya diambil dari komputer nomor DO interaktif. Kita pindah ke tracking. Nah, contohnya saja 21.
ini ada di Tokopedia langsung ya seperti itu. Jika kita cari error, ada ketika tidak ada datanya error. Lalu ketika kita cari ya nggak ada data ini. Untuk penyamaan pengguna, semua filter mungkin di halaman itu jadi secara instan. Di sini, nah ini ketika di filter itu terjadi secara instan, jadi nggak harus mereload dulu. Kosong. Lalu visual status stok aman menipis kosong diberi kode dengan warna agar mudah dilihat. Seperti ini. Aman untuk hijau, menipis kosong aman. Lalu filter kategori baru muncul saat dibutuhkan, jadi seperti ini tadi. Ketika Jakarta dipilih baru kategori mata kuliahnya keluar, dan validasi kode duplikat terjadi real time saat mengetik, kayak seperti tadi ya. Ketika kita cek, nah real time terjadi, nggak harus klik submit dulu baru terlihat data duplikat gitu. Lalu efisien saat menekan edit, halaman untuk scroll ke atas. Jadi ketika kita klik edit, langsung scroll ke atas sendiri seperti itu. Ya mungkin itu saja dari saya. Ya kita sama-sama belajar, kita buat coding ini menjadi menyenangkan, jangan dibikin susah. Kita gunakan semua fasilitas yang ada, dari buku, video, dari YouTube, dari teman-teman semua sharing, bisa dengan AI juga untuk membantu pengerjaan tugas ini. Kita buat coding ini menyenangkan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.